Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi, nantiasa kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati penguji 1, Ibu Nur Yunida Triana, Sarjana Keperawatan Nurse MKep. Yang saya hormati penguji 2, yaitu Ibu Siti Hania SKep Nurse MKep. Yang saya hormati penguji 3, Ibu Etika Dewi SST SKep Nurse MKep. Dan tidak lupa yang saya banggakan itu Ibu Admin, Ibu Aminatun Nindya Ripurna. Perkenalkan, nama saya Tatang Taryanto, mahasiswa Leks jenjang S1 Keperawatan. Perkenankan, kali ini akan saya memaparkan uji skripsi menindaklanjuti aturan untuk menyelesaikan, yaitu S1 Keperawatan. Karena mengingat waktu yang singkat, maka akan saya coba lanjut aja. Itu kali ini akan saya sampaikan pengaruh terapi murotal terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio sesar di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Pendahuluan. Latar belakang bahwa seksio sesar merupakan persalinan yang membutuhkan tindakan pembedahan. Salah satu fase proses pembedahan adalah fase preoperasi, di mana pada fase ini diperlukan beberapa persiapan meliputi persiapan fisik, mental atau psikis, dan pemberian obat-obatan premedikasi. Yang kedua yaitu seksio sesar merupakan salah satu proses pembedahan yang biasa berlangsung lama dan memerlukan pengendalian pernafasan sehingga sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa seorang dan dapat menyebabkan pasien mengalami kecemasan. Yang ketiga yaitu kecemasan yang terjadi dapat memberikan respon gugup, tegang, pucat, peningkatan frekuensi napas, denyut jantung, dan mengurangi tingkat energi pada pasien, dan akhirnya dapat merugikan pasien itu sendiri karena akan berdampak pada pelaksanaan operasi. Yang keempat yaitu terapi komplementar saat ini mengalami peningkatan dalam proses penggunaan dalam menurunkan kecemasan. Salah satunya adalah terapi murotal. Terapi murotal akuan merupakan terapi relaksasi, di mana terapi seperti gelombang suara yang memiliki kekuatan untuk membuat orang yang mendengarkannya merasa santai, tenang setelah mendengarkannya. Lanjut, tujuan penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu uji proposal, yaitu ada 4 tujuan, yaitu mengidentifikasi karakteristik pasien atau SC berdasarkan usia, pendidikan, dan pekerjaan di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lalu mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sebelum diberikan terapi murotal di RSUD Siaga Medika Banyumas. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio sesar sesudah diberikan terapi murotal di RSUD Siaga Medika Banyumas. Menganalisis pengaruh terapi murotal terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio sesar di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lanjut, manfaat penelitian. Di sini manfaat teoritis
Yaitu hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi tambahan informasi tentang kecemasan pada pasien preoperasi dan penanganan kecemasan dengan terapi murotal, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi agar dapat mengurangi kecemasan yang dialami oleh pasien, salah satunya dengan menggunakan terapi murotal. Manfaat praktis itu ada dua, yaitu pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya di ruang IPS, yaitu dengan memperhatikan kecemasan yang dialami oleh pasien saat sebelum dilaksanakan prosedur pembedahan, sehingga kecemasan tersebut tidak mengakibatkan masalah selama proses pembedahan. Yang kedua, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan masukan bagi pasien preoperasi tentang pengaruh terapi murotal untuk menurunkan kecemasan, sehingga diharapkan pasien preoperasi menggunakan terapi ini sehingga tidak mengalami kecemasan. Lanjut, tinjauan pustaka. Yang pertama, seksosesar adalah melahirkan janin melalui insisi pada dinding abdomen, laparotomi, dinding uterus atau histerektomi. Kecemasan atau ansietas adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Terapi murotal. Al-Quran merupakan terapi relaksasi di mana terapi seperti gelombang suara yang memiliki kekuatan untuk membuat orang yang mendengarkannya merasa santai bahkan tenang setelah mendengarkannya. Kerangka teori. Di sini udah saya gambarkan, ada SC, lalu di situ ada proses pembedahan, di sini ada pre-fase operasi, pre-interoperasi, dan fase pasca operasi. Untuk preoperasi di sini persiapan operasi, persiapan psikologi, persiapan fisiologi, terus kecemasan pasien, penanganan kecemasan. Di sini ada farmakologi, pendekatan suportif, psikoterapi, relaksasi, terapi murotal, dan meningkatkan kadar endorfin sehingga orang merasa tenang, nyaman, dan rileks. Dan faktor yang mempengaruhi yaitu faktor-faktor intrinsik, yaitu usia pasien, riwayat operasi, dan konsep diri dan peran. Yang kedua, faktor-faktor ekstrinsik, kondisi medis, tingkat pendidikan, akses informasi, proses adaptasi, tingkat sosial ekonomi, jenis tindakan anestesi, komunikasi terapeutik. Lanjut, kerangka konsep. Di sini variabel ada independent, variabel dependent. Independen yaitu terapi murotal, dan variabel dependen kecemasan preoperasi, seksio sesar. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang tadi disebutkan, ada usia, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan. Lalu faktor-faktor intrinsik, riwayat operasi, dan konsep diri dan peran. Faktor-faktor intrinsik, kondisi medis, informasi, proses adaptasi, jenis tindakan, anestesi, komunikasi terapeutik. Lalu hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh terapi murotal terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio sesar di Rumah Sakit Jaga Medika Banyumas. Lanjut, metode penelitian. Di sini ada desain, lokasi, waktu, populasi, sampel. Desain ini penelitian pre-eksperimen dengan desain penelitian one group, pretest, post-test, desain. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jaga Medika Banyumas. Waktu penelitian ini dan secara mulai bulan November 2020 sampai Agustus 2021. Pasien operasi SC di Rumah Sakit Jaga Medika Banyumas dengan rata-rata per bulan sebanyak 75 pasien. Lalu sampel sebanyak 29 pasien SC dengan teknik menggunakan teknik consecutive sampling. Lalu data variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian terapi murotal atau variabel bebas.
Lalu variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecemasan pasien beroperasi SC, itu variabel terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung saat penelitian meliputi data karakteristik pasien dan kecemasan pasien operasi SC, data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Rumah Sakit Cika Medika tentang jumlah pasien operasi SC atau data sekunder. Ini definisi operasional. Di sini ada variabel karakteristik, terapi merotal, kecemasan. Karakteristik di sini ada melihat umur, pendidikan, pekerjaan. Definisi operasionalnya lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan penelitian. Lalu alat ukurnya kuesioner, parameternya dalam tahun, dan skala rasio. Pendidikan riwayat terakhir ditempuh responden, operasional di pendidikan yang diperoleh kuesioner. Lalu parameter ini di sini pendidikan ada SD, SMP, pendidikan menengah, SMK, dan pendidikan tinggi. Dan skalanya yaitu ordinal. Untuk pekerjaan upaya atau aktivitas kuesioner rutin yang dilakukan oleh responden dalam upaya mendapatkan rezeki, yaitu bekerja dan tidak bekerja, ini nominal. Terapi merotal, lalu definisi operasional yaitu pemberian penanganan farmakologis menurunkan kecemasan pasien preoperasi dengan teknik mendengarkan merotal Al-Quran selama 10 menit. Sedangkan alat musik yang digunakan MP3 yang berisi Quran surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dilakukan dan tidak dilakukan, nominal. Lalu kecemasan, gangguan perasaan yang dialami oleh responden sebelum menjalani operasi yang diukur sebelum dan setelah diberikan perlakuan, yaitu alat ukurnya kuesioner APAIS. Parameter kecemasan skor, kecemasan ringan 7-12, kecemasan sedang 13-18, kecemasan berat 19-24, panik yaitu skor 25-30. Skalanya ordinal. Lanjut instrumen penelitian. Di sini kita pakai APAIS, Organization Education School APAIS, yaitu Amsterdam Prospective Anxiety and Informasi Scale. Itu instrumen penelitian kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kecemasan responden menggunakan kuesioner di Amsterdam and Informasi Scale. Uji validitas dan reliabilitas instrumen APAIS versi Indonesia didapatkan hasil yang valid dan reliable untuk mengukur kecemasan preoperatif pada populasi Indonesia dengan hasil 70,79%. Dan nilai Converge alpha komponen kecemasan darah 0,825 dan 0,863. Isi pertanyaan dari skala APAIS tersebut terdiri dari 6 item pertanyaan, yaitu saya cemas dibius, saya terus-menerus memikirkan tentang pembiusan, saya ingin tahu sebanyak mungkin tentang pembiusan, saya cemas dioperasi, saya terus-menerus memikirkan tentang operasi, saya terus-menerus memikirkan tentang operasi. Lanjut pengolahan data. Di sini ada beberapa langkah, yaitu scoring, entry data, analisis bivariat, editing, coding, tabulating. Scoring dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberian skor pada kuesioner jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Entry data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau database komputer. Analisis bivariat dalam penelitian menggunakan Wilcoxon. Editing adalah memeriksa kembali kebenaran data yang telah dikumpulkan berupa hasil dari pembagian kuesioner. Dan coding adalah memberikan kode pada semua hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul. Tabulating adalah tahap meringkas jawaban kuesioner dalam satu tabel yang memuat semua jawaban responden sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukan. Lanjut hasil penelitian. Untuk karakteristik pasien, di sini variabel
yaitu ada usia, tingkat pendidikan, pekerjaan. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan untuk usia ini 28 sampai 5%, yaitu SD untuk sampai dengan untuk pertengahan usia 29, untuk usia minimal 20 sampai 45. Untuk pendidikan dasar di sini frekuensi ada 10 atau 34,5%, pendidikan menengah 14 atau 48,3%, pendidikan tinggi 5 atau 17,2%. Dengan dari sisi pekerjaan, yang bekerja itu 8 atau 276%, yang tidak bekerja 21 atau 72,4%. Kecemasan sebelum dioperasi, di sini tidak cemas. Ini frekuensinya kosong, ringan ada 3, sedang ada 8, berat ada 12 orang, panik 6 orang. Ini jadi total 29. Lanjut, kecemasan sudah. Nah, kalau melihat di sini maka tidak cemas yaitu 0, ringan 14, sedang 10 orang, berat 5 orang, dan panik kosong. Lalu pengaruh terapi murotal, di sini kecemasan menurun 24, meningkat kosong, tetap 5. Jadi memang penurunan kecemasan itu sangat besar. Keberadaan gelombang alfa dan gelombang delta yang dihasilkan setelah mendengarkan murotal Quran akan menghasilkan gelombang alfa yang berfungsi membuat seorang merasa tenang dan nyaman, serta membantu dalam memproduksi hormon endorfin alami dan serotonin. Keberadaan hormon endorfin akan membuat seorang merasa lebih rileks, tidak cemas, tegang, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, nadi, serta pernapasan. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yaitu kesimpulan adalah pengaruh terapi murotal terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sosial di rumah sakit Siaga Merdeka Banyumas dengan nilai p-value 0,0001. Dan saran, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan SOP pada pasien preoperasi tentang pemberian terapi murotal untuk dapat menurunkan kecemasan preoperasi. Yang kedua, itu diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang terapi untuk menurunkan kecemasan preoperasi sehingga pasien dapat menerapkan terapi ini untuk menghadapi kecemasan selain kecemasan operasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.